salah satu sahabat saya lagi. Ya. Beliau juga kepala suku kita di 1921. Siapa dia? Nanti kita see you later. Rock and roll. Hai Raka dan Rai, ketemu lagi seperti janji saya beberapa waktu yang lalu ya. Saya mau ketemu dengan kepala suku, ya karena beliau ini kepala suku saya. Yang belum tahu, sekarang aja tahu nih. Saya ketemu dengan siapa? Namanya kita panggilnya biasanya Agus Yangki, kalau biasanya Yangki gitu ya. Tapi lengkapnya Agus Yangki lah. Dan kita udah berapa lama kenalan kita, Ki? Kalau aku sih tahun 87 mulai sama Tuadi, kayaknya 90-an ya pas aku SMA. Saya bersyukur di usia pralansia ini kita bisa ketemu ya. Janganlah bilang lansia. Yang kan 20 tahun. Senior. 20 tahun tuh. Iya, 90. Saya SMA tahun 90. Itu masih di zaman Radio Yuda loh, Raka dan Rai. Kalau nggak tahu Radio Yuda itu rest in peace sudah ya? Kayaknya Raka dan Rai juga tahu ya. Sekian. Ya kalau yang baru-baru generasi 2000-an itu nggak tahu dah. Itu radio AM. Radionya AM loh, bukan FM guys. AM, satu-satunya radio AM yang masih bertahan di gempuran radio FM dulu ya. Ya tahun 87 kayaknya baru satu radio FM. Ya, 90-an mulai. Ya, 90-an mulai ada beberapa ada FM. Radio Yuda, di sana saya baru kenal sama Yangki. Saya masih culun. Saya kesana semuanya rambut gondrong, baju hitam. Saya masih anak SMA, culun. Akhirnya saya diracuni sama Yangki. Nah ini dia guys, Agus Yangki. Yangki berarti asli Denpasar. Sebentar, biar ada dokumentasi itu Adi. Nah, saya jelaskan dulu kepada Raka dan Rai ya. Apa itu? Kita dalam suasana COVID ya. Benar. Masih suasana COVID. Tepuk tangan ini ya. Artinya Raka dan Rai bisa menikmati atau bisa menjadi kenangan sering kita nostalgia sama lagi di zaman COVID. Ya. Makanya kita perlu ini. Karena kalau nggak pakai ini, tahu. mungkin naik baru sedikit. Oke, kita mulai dari mana kan? Kenal Yangki dari Yuda. Ya, tahun 90. Kemudian dari situlah saya tahu itu ada komunitas akhirnya. Saya memang suka musik metal, tapi begitu di Radio Yuda saya lebih terbuka lagi. Lebih Lebih lagi terracuni, terinfeksi. Ternyata metal itu banyak banget ya. Genrenya lebih, kalau ditelusuri, kalau dicari-cari lagi, wow, so many genre untuk metal sendiri. Saya teracuni di awal itu musik metal tuh Megadeth. Begitu Radio Yuda dengar siarannya Yangki, baru ketemu beberapa akar-akar dari musik metal yang ada sekarang ya. Iya, benar sekali. Berarti Yangki mengawalinya di Radio Yuda. Tadi Yangki asli Denpasar. Iya benar, tadi hampir lupa ya. Kalau saya lahir di Denpasar, tapi orang menyebutnya berasal dari Tabanan. Karena orang tua di Tabanan kan. Orang tua dari Tabanan. Tapi Yangki lahir besar di Denpasar. Berarti kecilnya di Denpasar. Ya dong, lahir kecil besar kan. Tapi orang nyebutnya asalnya dari Tabanan. Asalnya dari Tabanan, karena orang tua dari Tabanan. Tahun nggak boleh disebutin. Nggak usah. 3 Desember. Iya, senior lah. Tapi 3 Desember aja ya. 3 Desember Yangki ulang tahun ya. Ya berarti SD di Denpasar, SMP semua di Denpasar. Ya, SMP mana? SMP 1 dan lanjut SMA. SMP 1 guys. Jangan di. Yang SMA-nya? Swastiastu. Oke. SMK. Dulu Swastiastu namanya ya. Nah di sini saya mulai tercemar oleh musik. Oke. Sejak Di SMA. Tahun 86. Oke, 86 saya masih warna merah saya masih. Oke, 86 seperti itu Adi, 90 terinfeksi musik metal, Ya. 86
saya terinfeksi oleh radio. Oke. Nah, itu belum kenal metal. Oh belum. Belum. Baru kenal radio. Baru radio. Ada teman namanya Black Remo, pendengar radio yang mengajak saya untuk mendengar siaran radio Whisky. Itu Whisky Oh, oke. di radio juga. Radio juga. Artinya malam jam-jam 18 sampai 21 itu jam 6 kita diajak sama Black Remo namanya. Sekarang dia di Polda Bali. Ayo kita ke radio juga. Oh, oke. Dengar siarannya Whisky. Nah. Saya nggak tahu. Itu kan. musiknya apa? Musik. Musik disco. Oke. Terus musik rock zamannya Bon Jovi Ramli. Oke, jangan 80-an ya, 80-an. Sampai ngerti Ya, ya, oke, Bos. oke. Belum ngerti musik. Pertengahan tahun 80-an ya. Malu saya kalau sebut. Tapi sekarang nih suhu, kalau saya waktu itu udah nggak berani sama Yangki kayak di Radio Yuda itu, pengetahuan musiknya Kita ngomong luar biasa. 86 nih, Mas. Kita ngomong 86. Oke, dulu. 86 di 80-an ya. Itu waktu saya belum tercemar oleh musik. Oke. Alright. And then Oke, Jangan itu. 87 masih mendengar. Ya. Setelah itu kan SMA ya. Nah, mulai kita lebih serius. ya. 87, 88, nah itu kemudian ada peluang bagi saya untuk mengganti whisky. Oh, adanya di Saya di pengen. Belum. Jadi kacung gitu. Jangan Kita keras-keras proses. ngomongin kacung ya. Nah, proses dulu. Saya pendengar. Kemudian jadi kacung. Terus ambilin kaset. Oh, gitu. Saya mau siaran. Oke, siapin Oke. kaset lagu-lagunya ini. Ini. Oke, bos. Nah, itu masih zaman kaset ya. Ya, Komputer. masih kaset bos itu nafsu saya juga saya berpikir kalau bisa jadi penyiar. Oke. Itu hampir berapa tahun? Itu masih SMA berarti? Ya. Oh, masih SMA. Masih SMA ya? penyiar. Masih bingung nih musik apa yang Ya, diputar ini. ya. Kemudian 88, 89 Whisky itu mengundurkan diri. Kan nggak ada yang siaran. Ya. Oke. Entah bagaimana akhirnya saya disuruh jadi operator aja. Ternyata Whisky itu kencan. Bilang aja. Tapi saya tanda tangan harus duitnya dia tetap dapat sayang. Lama-lama keenaan. Dia lupa siaran. Oh. Akhirnya saya tiba itu. Nah. Saya siaran. Saya masukkan musik-musik yang saya tidak pernah dengar. Pada waktu itu ada Slayer. Wow, oke. Saya itu produksi tim. Tim rekor. Ya. Zaman itu ya, tim rekor. Padahal itu musik bajunya tapi saya nggak Iya, bangga banget ya. Jadi ada Mukofit, itu ada band namanya Hira, Ojang dan lain sebagainya. Itu band-band bajakan atau album bajakan yang harga tersebut 2000. Bukan bandnya yang bajakan ya, tapi hasil rekornya bajakan. Jangan diperpanjang. Oke. Bandnya sih asli bukan? Harga 2007 setengah kan ya. Iya. Nah, dari sana lah akhirnya saya masukin lagu-lagu itu. Akhirnya kenal sama Metallica, Kill Em All. Awalnya yang tahu lagu-lagu metal itu dari mana? Nah ini kembali ke belakang. Nah. Orang tua saya suka musik Elvis Presley. Oke, rock, Beatles. rock and roll. Ya, akhirnya saya coba kaset itu kok kayaknya kurang mantap. Nah, Akhirnya saya dengar ada musik yang lebih kencang gitu, lebih ganas gitu. Nah, saya masukin aja, oh enak. Yang lainnya udah nggak senang sama saya. Ini kalau oke. aku siaran kok musiknya nggak bisa didengar. Cuek aja. Itu banyak ada band-band aneh-aneh waktu itu, ada produksi Big Rock waktu itu, Tim Collection. Hasilnya waktu itu saya mau Motorhead, Slayer dan Metallica. Oke, itu awalnya kena musik metal ya. Karena ada penyiar yang nggak siaran. Penyiar nggak siaran, kasetnya ada di situ. Coba. Akhirnya kecantol sama musik metal. Ya betul. Akhirnya saya mencoba untuk mengisi jam. Itu pertama, kemudian owner stres ya. Ini musik apa Musik lagi? apa ini? Ini penyiar nggak benar ini. Tapi ada pimpinan kepala siaran, kepala studio. Masalah itu Bang Dul namanya. Bang Dul itu salah satu senior. Biarkan aja bos, yang penting dia mau siaran. Iya. Ngisi waktu loh. Saya ada yang siaran. Oh ternyata karena nggak ada yang siaran. Bertahankan saya ini. Yang lainnya sudah antipati. Oke, lanjut dari situ berarti Akhirnya dikasih jam. dikasih jam untuk siaran. 19 sampai 21. Radio Yuda ya, itu masih di Radio Yuda, Radio AM. Ya oke. 19 sampai 21. Lagu-lagu yang dulu diputar oleh Whisky, Hotel California, Runway hilang. Rocknya hilang lah. Sweet rock Akhirnya hilang ya. kita putar lah yang saya, Motorhead, Metallica, kemudian Hira, ada Trojan, lagi namanya Oke. Itu musik thrash metal ya. itu dulu mereka masih speed kan, Speed metal. masih speed kayak metal, tapi kita masih speed ya. Jadi ini kita siaran, ada teman-teman datang Ya mulai bawain kopi-kopi kaset. mulai
mulai aneh-aneh ya. Ya, yang jarang Yang diputar. didapatkan. Nah. Itu kopi sebetulnya rekaman amburadul tapi laku nih udah saya putar. Wah, Rame? ternyata banyak respon rame? gitu ya, Oke. responnya. Itulah tahun 88 89 itu perjalanan sampai 90. Setelah 90 baru kita eksis. Ya, oke. Yang di sana udah terbentuk lah ciri khas kita. Dari jam 7 malam sampai jam 9. Oke. Itu rame ya Pak Sulawi ya. Apalagi malam minggu rame. Nah, itu tanda tanya ngapain nih cowok-cowok nih di sini Yang malam minggu. meramaikan itu tahun itu orang yang mau kuliah ke Warmadewa. Oh iya, karena Sebelum kuliah mereka mampir dulu Heeh. dengerin musik orang-orang cantik tuh cowok. Ya termasuk Bung Entrek dulu. Pokoknya orang-orang lawas lumen dulu. Lawas Lumennya Warmadewa. Kalau ada yang masih lawas Lumen, coba bernostalgia. Bayangkan misalnya siaran di depan, yang nongkrongin di pinggir jalan itu orang-orang rambut panjang. Sebelum kuliah. Di situ di tempat sana tidak pernah ada tulisan. Ya. Itu manisnya. Anak-anak metal tidak, sebenarnya beneran anak metal tidak pernah rusuh karena mereka benar-benar menikmati musiknya. Ini yang dengar apa? Kan yang dengar musik TikTokan kita salah tempat. Ya lagi. pokoknya didengarkan saja gitu ya. Nah itu sejarah singkatnya. Sejarah singkatnya di Radio Jadi Yuda ya. kan Terakhir. kita bersaing pada waktu itu zamannya Guns N' Roses, Benar. Luke Darko, Iya. Halloween, Logis. Kita mau pentas susah om. Benar. Susah nyari panggung waktu itu kita bener. Dan- Sering banget ditolak. Ini musik apa gitu. Orang-orang pun masih stres dengan Pikirnya musik kita bawa kerusuhan gitu ya. Nah kemudian akhirnya kita kan sepakat Nah, bagaimana kalau kita kumpul bersatu, kita buat acara sendiri, terus memanage sendiri, bahkan sampai ada arisan di rumahnya Glawer. Tapi Anda naik kok. Nah, iya, orang saya masih kecil. Anda salah bergaul. Uang. Tapi saya di sana ketemu, akhirnya saya ketemu di Radio Yuda itu saya ketemu ini loh, beberapa teman-teman sejenis, dia. ya, teman-teman sejenis lah. Saya kenal Lolot di situ. Ya betul dong. Wir. Nah, ya dengkon metal duluan ya, lawas human kayak Hendra Lombardo. Ya. Saya ketemu sana ada Guru Udi. Wow, saya ketemu suhu-suhu lah. Minta lagu dong, gitu, belajar lagu di situ lah. Akhirnya ketemu ke jalan yang benar. Nah, akhirnya ke jalan benar menurut mereka gitu maksudnya. Tapi hal yang paling saya banggakan waktu itu saya ada di komunitas itu memang benar guys. Kita kelihatannya rusuh tapi kita nggak pernah rusuh. Dan biasanya kita dicap perusuh padahal tidak guys. Komunitasnya bahkan yang saya tahu ya seperti tadi dibilang kita bahkan arisan, bayangkan itu mak-mak loh ya arisan tapi kita mikir Ya, iya, ada tapi pendengar wanita ya, yang oke ya kita punya ya komunitasnya juga ada itu juga. ada sahabat-sahabat wanita Sri, Marga, ya, pokoknya ada Yang loyal itu memang ya. yang mengawali kita bersama-sama. Itu ada wanita yang headbang pertama kali di ini. Oh, rasa ekstra. Ini wanita atau transgender mungkin kalau bisa dikatakan. Tapi seru banget itu tahun 90-an itu memang metal memang lagi naik banget ya. Tahun 92 itulah. Puncaknya pas ada Metallica ya, Iya. konser. Dan kita buat konser pun Nggak jadi gara-gara Metallica yang rusuk kita yang nggak jadi konser. Gila nggak? Kita udah persiapan ya itu hampir sebulan lebih ya. Terus beberapa hari sebelum hari H kita di-cut. Waduh benar-benar. Kita mau demo nggak berani gitu ya. sempat demo. Oh iya, ke sempat Polda ke waktu itu. Polda kita dipanggil ke Iya. Polres Denpasar, kita ke waktu itu masih Bandung. Iya, karena waktu itu tiket sudah terjual, Nah, sudah iya. siap semua lah akhirnya. Dan itu panitianya yang benar-benar dari kita loh. Kita benar-benar home production benar ya. Artinya kita nggak nyari IO, nggak nyari Ya. apa, pokoknya berusaha sendiri. Ya, lah, gitu. kita kembali ke kalau kita bisa sendiri itu apa sih? Iya, itulah underground guys. That's underground is all about. We do it ourselves gitu. Kita lakukan apa yang kita It yourself. do it ourselves ya. Nah, saya pengen tanya nih ke Ago yang sorry. ini lah Yang Ki. selingkuhannya Ago ini raka Sorry. Raka. cara dengan pembawa acara ini aduh. Nanti tiket. Ago tolong diekspos perilaku ada yang menyesalkan gitu. Jadi gini, saya pengen tahu awal mulanya 1921 karena kita udah nggak akan ngomong 1921 karena bendera Yankee itu tidak akan lepas dari
1921. Orang tahunnya 1921 pasti Ya. It's You gitu, Yankee gitu. Nah, bagaimana awal mula itu 1921? Sebenarnya ada orang lagi satu yang sosoknya berpengaruh terhadap 1921. Ya. Ada namanya Gus Compeng, Fixer masih ingat. Oke, vokalis ya. Vokalis ya. Ya. Gus Compeng itu pernah berobsesi bersama kami bagaimana kalau kita buat band itu dengan nama angka. Pada waktu itu kan nggak ada angka. Oke. Susah dulu band namanya aneh-aneh waktu itu. Terus saya bilang, Gus, aku kan penyiar Gus, kenapa aku buat band? Akhirnya bilang, oh iya. Jadi kita kan sering kumpul. Ngobrol lah gitu ya. Akhirnya saya terinspirasi. Oke deh, saya buat acara 1921 karena dari jam sampai 1921 dan keinginan pun saya itu. Oke, berarti dari siaran yang dapat jatah dari jam 19 malam sampai 21 itu karena ada ide Dari Gus Compeng, yang baru selesai, terobsesi buat band namanya supaya Angka. Jadi buat 1921. Dan proses logo itu banyak, kita pernah lombakan, itu hadiahnya dari Indo Semar Sakti. Nah, kita dapat sponsor Indo Semar Sakti itu lagi nasional. satu guys. Indo Semar Sakti itu salah satu distributor kaset ya waktu itu. Terbesar Di Indonesia. di Indonesia dan punya kaitan sama Radio Yuda, dan yang itu adalah Yankee. Kalau kita pengen tahu album baru yang mau muncul, ngobrolnya sama Yankee dulu nanti, karena metal dulu dipegang sama Radio Yuda. Indo Semar Sakti. Indo Semar Sakti Ya, ya. Semar Sakti. Iya, sama Indo Semar Sakti ya. Kalau Anda tahu sejarahnya ini. Kalau enggak, search deh. Indo Semar Sakti itu ikut di sejarah metalnya Indonesia ya. Itu Kings Record ya dia. Saya nggak tahu ya, pokoknya Indo Semar Iya, Sakti. Indo Semar Sakti. Iya. Nah itu Indo Semar Sakti menjadi donatur tetap kita, dalam arti dia tidak meminta apa-apa tapi mensuplai. Misalnya sampel bukan. Iya, bukan album yang asli ya, tapi sampel dulu dikirim ya. Album bilang Tapi kita jahatnya, boleh nggak? Waduh. Tapi kita bersyukur ya, sebulan sebelum beredar kita dapat. Ya. Ya itu salah satu support yang luar biasa gitu sebenarnya untuk Sukses perkembangan informasi tentang musik-musik metal buat kita kan gitu ya. Tapi jasa Indo Semar Sakti itu dia lepas dari Istana Musik maksudnya. Ya, toko kaset yang paling Bosnya itu memperkenalkan kita sama bos di Indo Semar Sakti. Ya, itu Akhirnya salah kita satu menjadi toko monopoli. kaset. Iya. Akhirnya setiap ada rilisan baru itu 24 Hmm. itu kasetnya beda-beda dan bisa jadi kuis, tapi semuanya kopi. Karena sampel ya waktu itu sampel dan semuanya pengen ngopi. Jahat sebenarnya kita baca om. Tapi Udah sampel fotokopi, kita fotokopi lagi. Luar biasa memang perjuangan tuh Adi dan kawan. Saya nggak ikut ya waktu itu. Saya cuma mengenal. terus akhirnya saya dengan generasi saya waktu itu yang memang ngeband akhirnya dirangkul sama 1923 Ya, itu betul. awalnya memang belum menjadi komunitas tapi kelamaan band juga ikut Embrionya dari sana. embrionya dari situ ya karena pengen ada band yang Karena terus terang di 1921 itu saya sudah pribadi dulu punya tujuan. Pertama, kalau kita underground, ya memang kita tidak bisa bertindak di populis. ya tidak populer lah gitu Ya, mainstream kita nggak Mainstream, bisa. ya benar. Kita harus sendiri punya band sendiri, panggung sendiri, membuat acara sendiri, dan dulu kita juga punya obsesi harus ada iya tujuan akhir kita. karena supaya Harus. tidak sekedar main saja covering lagu Tapi Angelhead akhirnya gugur dan kita juga bubar. acara di tapi dilarang. kan berlanjut akhirnya. Saya ingat waktu itu mulai begitu ada 1921 ada forum musik komunikasi lah Ya. istilahnya. Akhirnya itu jadi ikon metal lah juga. Ya, ikon metalnya Bali. Kalau panggung itu adalah memang untuk underground. Awalnya Nah, kembali ada yang menarik istilah underground. Nah, dulu kita nggak berani nyebut underground ya. Karena underground itu sebenarnya pengertiannya luas. ya, Underground itu kan anti mainstream. Semua yang anti mainstream semuanya underground. Jazz, musik pop, itu kalau yang belum masuk mainstream atau itu underground. underground. Kita nyebutnya dulu The Tracer, Ah. kemudian Headbanger, itu istilah-istilah yang harus diingat loh. Iya, Sekarang betul. udah nggak ada yang Fox ingat. Grinder. Nah itu Ah. istilah-istilah kita. Iya, Kita iya. punya slam dance. Sekarang udah lupa, orang-orang mana tahu. Benar, Slam benar. dance itu kita kayak orang pogo. Pogo, iya. Slam monitor kita buang diri. Nah. Itu tarian kita. Ya, Kita lupa sekarang udah itu pernah. ritual kita sebenarnya ya.
Ya jadi kalian yang generasi sekarang ya tahu yang gitu. carilah rootnya. Kalau saya selalu bilang kalau Anda suka metal, oke fine. Apalagi sekarang saya masih mengikuti musik-musik metal sekarang. Itu mereka teknikal banget, hebat mainnya, oke, tapi pelajarilah rootnya juga dari mana gitu ya, akarnya seperti apa, ritualnya seperti apa, bukan latihan apa ya ritualnya, tapi itulah death metal dulu ya. Dan memang kalau kita ngomong metal, kita harus bicara dengan dunia berbahasa metal. Karena itu orang metal dikenal oleh dangdut. Kok goyangnya angku gitu. Kita padahal headband, kita bilang angku ya, nyambung loh.